Kita balik lagi ke Borong Bitcoin episode ke-30 di mana kita borong Bitcoin selama 30 bulan. Jadi ini episode mungkin paling konsisten di dunia dan gua akan buktikan sampai mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Hasilnya akan seperti apa? Kita lihat gold itu sempat rally tinggi ya. Jadi emas itu sempat naik banyak. Kalian banyak lihat di berita-berita, banyak yang FOMO beli emas juga. Itu artinya apa? Bank sentral di sekeliling dunia udah nggak gitu percaya sama yang namanya USD. Ya, terutama Cina. Kita lihat Cina itu pembeliannya salah satu yang paling banyak kemarin. Ya, dia beli terus. Dan ini artinya apa? Ini artinya kepercayaan semua satu dunia bank sentral ya Cina dan negara-negara lain terhadap USD itu melemah. Orang akan lari ke gold sebagai safe haven. Dan investor ternama Ray Dalio juga udah bilang ini mirip eranya 1971 di mana akan ada hyperinflasi. Justru aset yang langka dan diinginkan banyak orang itu akan menang. Dan gue percaya ya banyak akan aset-aset langka yang diinginkan sama banyak orang itu akan jadi pemenang. Dan gue percaya pemenang yang gue pilih adalah champion gue adalah Bitcoin. Dan gue adalah orang yang walk the talk ya. Jadi gue taruh uang di mana mulut gue ngomong gitu. Gue gak ngomong gue beli Bitcoin terus gue gak punya Bitcoin. Ini adalah ilustrasi borong Bitcoin ya. Tapi lu tahu 50% harta gue tuh ada di Bitcoin gitu. Jadi gue tuh orang yang ketika gue ngomong itu gue walk the talk. Jadi gue kasih tahu ya sebuah konsep ya. Ketika produktivitas ya jumlah barang dan jasa itu naik dan uangnya naik, harganya akan kelihatan stagnan ya, nggak akan kemana-mana. Tapi sedangkan kalau uang yang dicetak lebih tinggi dibanding lajunya barang dan jasa yang naik, produktivitas lah kita sebutnya. Apa yang tadi ada gapnya di sini, ini akan jadi hidden inflation ya. Ini akan jadi inflasi yang kita sebutnya kasat mata juga. Karena fenomena yang terjadi itu adalah money printing ya. Teman-teman mungkin nggak terlalu ngerasa sekarang. Tapi kita akan lihat 10 tahun lagi. Karena kenapa? Negara-negara kita lah Turki, Argentina, Venezuela, Mesir itu banyak sekali yang udah terjadi hyperinflasi ini. Ketika jumlah uang dicetak banyak, itu dari zaman Jerman ya di Weimar Republik itu sama. Orang akan lari ke emas. Cuman emas itu nggak sempurna. Kalau lu punya emas banyak, gue bisa ngerampok rumah lu. Kalau lu mau transfer emas ke Amerika, lu nggak bisa. Anggap ada penyihir datang ya. Penyihir ini datang nih ke depan lu. Dia tawarin, oke, gue punya emas baru ya. Namanya sihir koin. Nama emas barunya. Sihir koin ini ada 21 juta ya. Sihir koin ini lu bisa transfer emasnya dari negara lu ke negara manapun dalam waktu 1 detik. Sihir koin ini banknya itu di surga, nggak ada yang bisa ngerampok. Dan gue sebagai penyihir gue nggak akan ngerampok sihir koin lu. Dan lu nggak bisa rampok sihir koinnya masing-masing. Dan lu bisa lihat semua nih, ada petanya nih. Semua sihir koin yang ada di dunia ini dari mana. Dan nggak akan pernah bisa ditambang lagi. Nggak seperti emas yang bisa ditambang 1% setiap tahun. Sihir koin ini cuma 21 juta gitu. Dan lu butuh energi untuk bisa mendapatkan sihir koin ini. Nah, lu mau pakai nggak sihir koinnya? Mungkin lu ngerasa di negara lu ini sekarang, oh gue nggak perlu sihir koinnya. Tapi kalau lu berada di Argentina, mungkin ceritanya beda. Argentina itu gue pernah bikin video 2 tahun lalu 250 peso ke 1000 ya per USD-nya. Lu bisa bayangin nggak? Dia satu unit ke 1000 unit. USD itu peso satu dari 1000 ya, itu dalam waktu 20 tahun. 1000 kali dalam 20 tahun. Dan dalam 100 tahun terakhir ini udah terjadi 5 kali. Jadi 1 ke 1000 ini bukan pertama kali, udah ngulang. Lu harusnya juga kalau belajar sejarah negara kita lu tahu uang ini udah pernah ngulang gitu ya. Jadi uang tuh banyak yang udah pernah ngulang. Sedangkan Amerika dalam 100 tahun terakhir ya, negara yang menang semua perang di dunia. Semua perang di dunia itu menang. Itu inflasinya 99,9%. Purchasing value 1920 sampai sekarang nih 2020-an 1925 sampai 2025. Purchasing value-nya itu turun 99% set gitu. Apalagi negara-negara yang nggak bagus. Jadi kalau lu orang di Mesir ditawarin sihir koin, Argentina ditawarin sihir koin, Turki ditawarin sihir koin, dia pasti mau beli sama penyihirnya. Nah penyihirnya namanya Satoshi. Sihir koin tuh Bitcoin gitu. Jadi kalau lu nggak beli, lu orang bego gitu. Karena negara-negara itu akan beli semua. Kenapa modal 3 miliar jadi 6 miliar? Karena gue bilang uang lu tuh dirampok di siang bolong. Ada namanya inflasi, tapi nggak ada yang pernah mau denger gue. Real purchasing value adalah Bitcoinnya. Gue nggak peduli apa Bitcoin IDR-nya beberapa. Yang penting berapa Bitcoin yang gue punya. Karena itu bisa ditukar ke semua currency yang lain. Kalian paham gak? Jadi gue nggak pernah ngelihat kayak Bitcoin gue segini. Inflasi itu sangat-sangat cepat teman-teman. Ya. Dan hati-hati gitu. Buat yang percaya 2-3% ya silahkan ya kan. Lu belajar dari buku ekonomi lu aja. Tapi gue percayanya minimal 11% minimal ya. Karena gue percaya 8% di basement currency-nya plus angka inflasi yang ditaruh di luar tuh ya 3% kan. Jadi 8 kan ya anak TK nih 8 ya actual di basement dari percetakan M2 money supply-nya tambah 3%, 11%. Gue percaya inflasi 11%. Jadi kalau lu investasi di sesuatu yang 15% aja cuma untung 4. Jadi gue harus cari investasi yang bisa 20-30% per tahun, yaitu Bitcoin. Dan gue udah buktiin di sini dan masih banyak yang mebal. Jadi kita langsung masuk aja ya ke portofolionya.
Nah ini kan kita udah masuk ke dompet kita ya kan, kita akan beli di sini ya, kita pilih asetnya, kita cari Bitcoin ya kan, kita beli dia 100 juta ya sini ya, 100 juta. Kita lanjutkan, kita konfirmasi sini. Nah ini yang mau apa, mau beli Bitcoin ya, kalian bisa ikutin gue untuk setiap kali gue borong Bitcoin. Ini jadi Bitcoinnya kita udah punya banyak di sini ya. 3,45 Bitcoin ya, senilai 6,2 miliar. Kita akan lihat nanti ini akan jadi angka yang luar biasa. Karena gue percaya suatu saat kayak Pavel Durov bahwa Bitcoin itu akan ke $1 juta ya. Gue udah pernah bikin videonya juga. Dan ya kalau lu bebal ya silakan ya. Terus ini juga kalau kalian tanya belinya di mana, lu tinggal cari ya di App Store gitu kan, App Store atau Play Store, FLOQ, Flock ya. Ini bukan endorse ya, karena ini exchange gue sendiri ya, exchange ini gue sendiri gue bikin. Waktu gue punya teman dia apa CEO di salah satu exchange nomor 1 toko kripto, itu gue ajak ngobrol, so ya kita bikin bareng. Jadi ini exchange gue sendiri, gue nggak bisa di endorse ya, duit gue udah cukup ya buat gue nggak pernah kerja sampai gue mati. Ini pun gue bikin kenapa? Ini gue bikin karena gue ngerasa bahwa gue pengen ngasih kesempatan kalian yang di daerah-daerah. Oh mau beli Bitcoin tuh berapa? Beli Bitcoin 1.000 bisa, 10.000 bisa, karena kan di luar nggak bisa kan, lu mesti belinya 100.000 minimal ya. Jadi sampai tukang ojek pun nggak ada alasan lagi kalau dia nggak mau beli Bitcoin. Semua orang bisa sisihin duitnya, semua orang bisa beli Bitcoin. Kenapa? Karena di vlog tuh mulainya 1.000 perak ya. Oh tapi gue nggak punya duit buat beli Bitcoin, mulainya 1.000 perak. Karena gue mau proteksi lu semua dari inflasi gitu. Ini pertama kali ya ada yang bikin dari 1.000 perak ya. Jadi 1.000 perak pun bisa. Jadi lu nggak bisa, lu mau kerja jadi tukang ojek, lu mau kerja jadi pembantu pun lu bisa beli Bitcoin ya. Gue kasih akses ke semuanya, gue mau demokratisasi ya. Akses gue mau kasih ke semuanya. Sampai lu mau di Sumba kayak lu mau di NTT, lu bisa beli mulai 1.000 ya. Tinggal ke App Store, Play Store lu beli vlog. Tapi kalau lu nggak mau beli sana, gue juga nggak peduli itu. Suka-suka lu. Nggak pernah kan orang kayak begini, karena gue bukan influencer gitu. Gue paling benci gue dibilang KOL influencer. Enggak, gue bukan influencer ya. Gue owner exchange-nya, gue yang punya exchange-nya. Dan mau pakai boleh, nggak juga gue nggak peduli ya. Jadi buat yang tanya, gue belinya di mana, gue beli di situ. Oke, sampai jumpa di Borong Bitcoin episode 31.